Makanya sunnah murid-murid itu buat reuni kalau punya guru yang sama, bukan untuk CLBK, bukan, tapi untuk mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid begini, itulah dalilnya. Mereka ngumpul-ngumpul untuk mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sampailah kenangan mereka kepada bab azan. Pas masuk waktu sholat, diperintahkanlah oleh Abu Zar, Abu Darda, Bilal menjadi muazzin. Apa yang terjadi? Allahu Akbar, getar semua, nangis semua. Allahu Akbar, bergetar, menangis semua. Ketika asyhadu alla ilallah masih lantang, masih kuat. Sampai di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru sampai di suara Rasulullah, Bilal tersungkur, jatuh pingsan. Azan tidak sempurna dibacakan, tapi sudah selesai. Begitu sahabat mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak kita yang begitu? Disebut nama Rasulullah rindu, ada nggak? Dikisahkan tentang Rasulullah ta'zim, ada nggak? Enggak ya. Kalau anak-anak kita biarin, anak-anak berisik, nggak apa-apa. Kalau abun-abun begini, kan bingung kita ngelihatnya. Bapak saudara makan Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sahabat. Maka beliau mengatakan berkaitan dengan tema kita, sataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah jadi 73. Umat terdahulu cuma 72, kita 73. Parahan mana? Ayo, lebih parah yang mana? Jadi antum, jadi kiai, jadi ustadz, gak usah sosokan mau nyatuin umat. Udah dari sononya umat ini akan terpecah. Apalagi baru hijrah mau nyatuin ustadz, mimpi namanya. Ya, dulu saya bermimpi baru ngaji mau nyatuin ustadz fulan dengan ustadz fulan. Apa yang terjadi? Malah tambah bentrok. Gak bisa. Jadi jangan mimpi umat bersatu. Ini sudah titah dari Allah. Nabi satu kali naik mimbar berdoa, ya Rabb, la tahlikil ummati bil ju'. Jangan hancurkan umatku karena lapar. Amin. Turun Jibril mengaminkan. La tahlik ummati bil gharq. Jangan hancurkan umatku dengan tenggelam. Karena umat terdahulu ada yang mati dengan lapar, mati semua umatnya. Umat kita paling cuma sekelompok orang yang kelaparan. Orang-orang dulu nggak makan 7 hari 7 malam, mati semua. Ada yang tenggelam semua, ditenggelamkan. Tenggelamnya bukan di laut. Masih ingat kaum Sodom? Dibalik sama Allah itu tenggelam. Harun ditelan sama bumi, tenggelam. Itu yang namanya tenggelam, bil gharq. Ditelan oleh bumi, ditelan oleh air. Kalau kita paling cuma ya mendengar berita ada orang tenggelam di laut, saya 1-2 lah. Beritanya nggak banyak, pesawat jatuh hilang. Semoga selamat semua ya, amin. Tapi ketika sampai pada doa yang ketiga, ya Allah, jangan hancurkan umatku dengan perpecahan. Jibril langsung turun tangan. Apakah Nabi Muhammad gak mengerti? Nabi mengerti. Tapi Nabi mencoba untuk berusaha merubah takdirnya. Tapi takdir sudah kering. Ketetapan Allah tidak berubah. Umat ini ditakdirkan berpecah belah. Ya, jadi nggak usah mimpi Pak Kiai, kita nyatuin umat, nggak usah mimpi. Yang kita bisa lakukan cuma islahul ummah. Ittihad beda dengan islah. Islah itu perintah dalam surah Hujurat. Fa aslihu baina akhawaikum. Karena kita ini al-muslimuna ikhwah, orang Islam itu bersaudara. Kita punya anak nggak? Anak sama anak tengkar nggak? Ini rahasianya. Kenapa umat ini bertengkar? Karena mereka saudara kandung. Iri-irian, ini dibeliin mainan, nggak dapat mainan, iri nggak? Begitulah. Ini filosofinya. Allah gunakan kata ikhwah
supaya kita sadar, nggak usah mimpi-mimpi yang aneh-aneh. Innamal mu'minuna ikhwah. Lalu perintahnya fa'asluhu islah. Islah itu tahu sama tahu dalam perbedaan. Ini saya yakin para kiai ini coblosannya beda-beda nih. Ya, kebanyakan 0 sekian sih. 0. Ini 2024 kan mau datang lagi, pasti nanti beda-beda juga ini. Cuma dia nggak ngasih tahu orang. Torikotnya juga beda-beda, gurunya juga beda-beda, mazhabnya juga beda-beda. Apa kata Nabi? Kulluha finnar. Semua kelompok itu pasti masuk neraka illa firqatan wahidah, kecuali satu kelompok. Dalam hadis Imam Tirmizi ditanya, siapakah itu wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang ikut aku dan ikut sahabatku. Kenapa Nabi nggak mencukupkan kalimat ikut aku? Karena ada perlu sanad silsilah. Yang nggak ketemu aku cukup bertemu dengan orang yang bertemu aku. Itu maksudnya. Yang ikut aku dan yang punya silsilah kepadaku, itu terjemahan saya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Sekarang banyak orang ngaku tidak usah ikut imam, tidak usah ikut mazhab. Maka jalan keluarnya cuma satu, ikutin ulama yang bersanad. Di sini belajar kitab akidahnya apa Pak Kiai? Aqidatul Awam. Oh bagus. Aqidatul Awam dulu diajarkan di Mekah. Sekarang dilarang diajarin di Mekah. Berarti ilmu orang Mekah udah pindah kemana? Limo. Di Mekah dulu ada orang maulidan. Itu kitab maulid yang dipakai santri-santri kita. Itu dulu dibaca di mana? Di Mekah. Sekarang di Mekah ada nggak maulidan? Yang udah bolak-balik ke Mekah ada nggak maulidan? Nggak ada ya? Adanya di mana? Di Limo. Maksudnya apa itu? Nur maulid sudah pindah dari tanah haram ke tanah halal negeri kita. Nanti akan balik lagi ke sana. Ini tadi saya ngomong dengan beliau, Habib udah kemana-mana tuh. Aneh tanya, menurut antum di negara-negara manapun yang hidupin maulid mana? Cuma Indonesia yang terbuka. Di musim pandemi, yang penting udah divaksin. Ya Pak Lurah. Mana Pak Lurah gitu? Yang penting udah divaksin Pak Lurah. Ya. Kan disuruh vaksin, kita vaksin. Ya. Antum divaksin atau dipakiu? Hah? Divaksin ya? Bener. Santri-santri divaksin pagi ya? Haji. Ini dapat Torikoh Al-Vaksiniyah. Kurikulumnya 2 kali. Nanti dapat ijazah kemursidan. Namanya Peduli Lindungi. Bid'ah benar. Kita ikutin aja. Tapi haji. Saya baru pulang dari Kalimantan, baru pulang dari Palembang, baru pulang dari Riau, dari Padang, dari Magelang. Itu majelis maulid, itu ramai semua. Ramai semua. Alhamdulillah pejabat-pejabat umarok kita dalam hati dia, gak apa-apa Pak Kiai, yang penting ada itu tuh cuci tangan depan. Gak apa-apa Pak Kiai, yang penting semuanya udah divaksin, udah. Tidak ada di negeri manapun yang sesemarak negeri ini mencintai Rasulullah SAW. Gak ada, saya gak ketemu. Gak ketemu. Mekah Madinah udah dilarang, Suriah sudah hancur, Irak sudah runtuh, Iran udah jadi Syiah, Yaman sudah ada Hausiyah, berontak loh di situ. Afghanistan sudah berganti.
Uzbek itu pusat Imam Bukhari, benar nggak? Bukhara. Di sono kalau ada orang alim bikin majelis masuk penjara. Jadi sahabat saya di sana dia penjaga makom Imam Maturidi, tertulis nggak? Asy'ariyah itu kawan saya di sana. Dia dulu ngajar waktu di Rusia. Di Rusia negeri komunis itu boleh ngajar. Pulang dia ke Uzbek, bahasa Arabnya bagus. Orang Uzbek itu nggak ngomong bahasa Arab, ngomongnya bahasa Tajikistan, kalau nggak salah ya. Apa kata dia? Ana la udarris ahadan. Saya nggak boleh ngajar siapa aja. La udarristu ahadan qabadani akhazani al-hukumah. Kalau aku ngajar, aku ditangkap oleh askar, oleh polisi, oleh negara. Itu negeri Imam Bukhari, negeri Imam Naqsyabandi, negeri Imam Tirmizi, negeri imam. An-Nasafi dari situ. Sekarang nggak ada lagi di situ orang buka majelis, kecuali cuma beberapa sekolah-sekolah biasa. Beruntung nggak kita? Ternyata apa yang diprediksi oleh Malik bin Nabi, jurnalis yang sejarawan dulu, dia hitung-hitung. Arab udah pernah memimpin, Rum udah pernah memimpin, Afrika udah pernah memimpin, Babilonia pernah memimpin, Persia pernah memimpin, India, Mughal pernah memimpin, Mongol pernah memimpin, Cina pernah memimpin dunia. Yang belum pernah memimpin siapa? Eropa juga ada pernah, terakhir kita dijajah. Yang terakhir dijajah itulah yang akan terakhir bangkit. Negeri mana?